Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku Elviana M YouTube channel. Kali ini video ini melanjutkan video yang kemarin, yaitu membahas tentang tumbuh kembang anak balita. Biasanya materi ini saya berikan dalam kelompok bina keluarga balita yang ada di wilayah binaan kampung KB saya. Nah, sekarang karena kita masih dalam masa pandemi dan kita membatasi untuk pertemuan tatap muka langsung, maka saya buat video ini agar ibu-ibu yang menjadi anggota tidak merasa kehilangan untuk mempelajari tumbuh kembang anaknya. Nah, lanjutan dari video yang kemarin kita membahas tumbuh kembang anak usia 0 sampai 1 tahun. Nah, sekarang kita akan membahas tumbuh kembang anak usia 1 sampai 2 tahun. Oke, ayah bunda semua. Kali ini kita membahas pertumbuh kembang anak usia 1 sampai 2 tahun. Seperti biasa dengan video yang kemarin, untuk memantau tumbuh kembang anak tetap memakai 7 aspek dalam pemantauan perkembangannya. Yang pertama, gerakan kasar, gerakan halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, menolong diri sendiri, dan bersosialisasi atau bergaul. Nah, untuk anak 1 sampai 2 tahun, yang kita bahas yang pertama adalah tentang kemampuan gerakan kasarnya. 1 sampai 2 tahun, anak kita pantau dengan 7 macam gerakan kasar yang harus dimiliki oleh anak. Seperti biasa, sahabat semua, saya memakai lembar balik untuk memudahkan dalam pemberian materi supaya tidak melenceng jauh nanti dalam pembicaraannya ya. Nah, pertama, anak dalam 1 sampai 2 tahun harus bisa berjalan sendiri. Jadi kalau seandainya anak ayah bunda belum bisa, itu kita harus melatihnya dengan mengajaknya berjalan sambil dipegang. Nah, kalau sudah bisa sekiranya dia percaya diri untuk berjalan sendiri, baru kita lepaskan. Tetap lakukan berulang-ulang supaya anak bisa lancar untuk berjalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan mundur. Nah, jadi anak juga harus bisa berjalan mundur. Caranya sama seperti tadi ayah bunda. Kita yang melatih, kita memberikan contoh. Kalau dia sudah bisa berjalan ke depan, kita coba dia berjalan mundur. Beri contoh oleh ayah bunda, kemudian suruh anak untuk melakukannya dan lakukan berulang-ulang. Dan jangan lupa ayah bunda, tetap berikan pujian dan kasih sayang di saat dia bisa melakukannya. Tapi kalau dia tidak bisa, anak kita belum bisa, kasih semangat biar tidak patah semangat dia dalam melakukan gerakan kasarnya. Yang ketiga, anak harus bisa mengambil alat permainan. Jadi caranya, letakkan alat permainan di lantai, katakan kepada si anak, ambil alat tersebut dan berikan pada ibu. Kemudian dapat divariasikan dengan kita menyuruh memasukkan permainannya ke dalam kotak. Jadi, ayah bunda lakukan juga berulang-ulang sampai anak benar-benar memahami dan lancar dalam mengerjakannya. Kategori yang keempat adalah anak harus bisa menarik dan mendorong alat permainan. Kita bisa belikan mobil-mobilan atau permainan lain yang berbunyi, disuruh tarik, dan untuk didorong juga bisa, yang bisa didorong. Nah, kemudian kalau itu belum bisa, ayah bunda semua bisa melakukan sediakan berbagai alat atau perabot yang ringan yang bisa ditarik dan didorong oleh anak. Lakukan juga berulang-ulang ya ayah bunda, biar anak kita lancar melakukannya. Untuk yang kelima, anak harus bisa duduk sendiri di kursi. Caranya, sediakan kursi dan bangku kecil, suruh dan bantu anak untuk duduk pertama di sana dulu,
kemudian lakukan kembali sampai si anak bisa. Kemudian yang keenam, anak harus bisa naik dan turun tangga tanpa pertolongan atau dengan awalnya dengan pertolongan. Jadi, lakukan juga berulang-ulang Bunda sampai si anak bisa. Jaga tangganya jangan sampai terlalu tinggi. Jadi bisa 1 atau 2 tangga saja dahulu. Kemudian yang ketujuh, nah ini anak dalam usia 1 sampai 2 tahun, gerakan kasarnya dia seharusnya sudah bisa bergoyang-goyang dalam mengikuti musik. Nah, kalau belum bisa, rangsang untuk melakukan bersama ibu, memberikan contohnya, mendengarkan musik, dan lakukan bergoyang bersama dengan si anak. Nah, di sini alat bantunya bisa kita pakai nyanyian, tepuk tangan, radio, tip, kursi untuk mendorong-dorong atau meja-meja dan mobil-mobilan. Nah, ini ayah bunda adalah kemampuan gerakan kasar yang harus bisa dilakukan anak umur 1 sampai 2 tahun. Nah, untuk kategori selanjutnya, aspek yang harus kita pantau setelah gerakan kasar yaitu gerakan halus. Nah, untuk gerakan halus ada 7 lagi kategorinya ayah bunda. Yang pertama, si anak harus bisa menyusun dan menata mainan. Nah, berikan 3 balok kecil, kemudian bunda mencoba memberikan contoh menata balok tersebut dan disuruh kepada anak untuk mengulanginya lagi. Lakukan ya bunda sampai anak bisa untuk menata balok tersebut. Untuk yang kedua, si anak harus bisa memasukkan benda ke dalam pasak. Minta anak memasukkan gelang yang berwarna-warna ke dalam tongkat. Nah, biasanya ini ada mainannya yang dijual di luaran. Anak bisa memasukkan gelang-gelang yang ada tongkatnya. Lakukan berulang-ulang sampai anak mampu melakukannya ya ayah bunda. Yang ketiga, si anak harus bisa membuka lembaran buku. Jadi caranya bunda, ayah bunda berikan buku dan berikan contoh membalik-balik lembaran buku tersebut. Untuk anak-anak yang tingkat tumbuh kembangnya bagus, mereka dengan sendiri tanpa diajar biasanya sudah bisa. Nah, kalau seandainya anaknya belum bisa, itulah peran ibu, peran ayah, peran bunda untuk memberi contoh kepada anak, untuk melatih sampai si anak bisa memenuhi kategori tumbuh kembangnya dengan umur yang tertentu. Kemudian yang keempat, nah ini yang kadang-kadang bisa bikin jengkel-jengkel sedikit. Si anak harus bisa mencoret-coret. Nah, tapi kita usahakan anak bisa mencoret-coret di dalam buku. Seandainya terjadi coret-coretan di dinding, bunda jangan memarahi, tapi alihkan dia mencoret ke buku. Nah, berikan kesempatan pada anak untuk mencoret di atas kertas dengan pensil, bisa spidol atau kapur berwarna. Yang kelima, anak harus bisa menarik, memutar, mendorong, menarik tali, membuka pintu dengan pegangannya. Dorongan pintu yang sudah dibuka. Nah, kita caranya dia harus bisa menarik, memutar, mendorong. Nah, caranya kalau belum bisa, bunda buka pintunya dulu dan suruh dorong kepada anak. Tapi hati-hati agar jangan sampai dia kejepit. Yang keenam, anak harus bisa melempar. Nah, di sini bunda bisa memberikan contoh melempar bola, jangan yang sampai yang berbahaya. Jadi berikan contoh, disuruh anak mengulang kembali. Yang ketujuh, si anak harus bisa menggambar. Nah, dalam kategori umur 1 sampai 2 tahun, anak harus bisa menggambar.
Jadi menggambar itu sudah ada maknanya, bukan coret-coretan lagi. Nah, kepada anak diberikanlah tawaran untuk menggambar sesuatu. Walaupun nanti belum bagus, tapi kita sudah bisa lihat, oh ini dia menerangkan, oh ini kucing. Walaupun yang kita lihat belum seperti kucing, tapi udah mengarah-ngarah seperti itu. Jadi itulah untuk gerakan halus yang memakai otot yang lebih, yang kecil-kecil, jemari. Nah, di sini ada 7 kategori tadi sudah saya sebutkan, dan silakan nanti diulang lagi dengar videonya ya ayah bunda, sampai bunda ayah paham dengan tumbuh kembang anaknya yang berumur 1-2 tahun. Kita lanjutkan lagi ya ayah bunda. Untuk komunikasi pasif, dalam komunikasi pasif ada 5 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memberikan reaksi yang tepat kalau ditanya di mana. Contoh, jadi ini bunda latih, bunda pantau dengan cara, sayang, di mana mainannya yang berwarna merah. Biasanya dia suka mainan kesayangannya, ada tanya, di mana mainannya. Nah, seperti itu. Lakukan berulang-ulang sampai dia mengerti. Kemudian yang kedua, mengerti arti kata di atas, di bawah, di dalam. Jadi untuk tingkat komunikasi pasif, bunda, ayah, nenek atau siapa yang sekitarnya harus rajin melatih anaknya, anak yang berumur 1-2 tahun ini. Jadi sering tanyakan atau suruh taruh di dalam, taruh di luar, taruh di atas. Ayo sayang, letak bolanya di atas meja. Sudah letak atas meja. Sayang mama, sayang bunda, taruh di bawah meja. Nah, seperti itu. Lakukan juga berulang-ulang ya ayah bunda, sampai si anak benar-benar paham. Kemudian yang ketiga, menjalankan perintah untuk membawa benda yang sudah dikenalinya dari ruangan lain. Jadi di sini emang peran aktif dari ayah atau bunda untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pasifnya. Jadi taruh, contohnya letakkan barang yang kita inginkan untuk dipindahkan di ruangan lain dan suruh si anak mengambilnya dan membawa ke bundanya. Juga lakukan berulang-ulang dan tetap jangan lupa kasihkan pujian kalau dia berhasil, dan beri semangat kalau dia belum mengerti. Yang keempat, si anak harus bisa mengerti kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Gunakan kalimat singkat secara perlahan. Lihat reaksi anak. Contoh, kesini sayang, ambil buku, ambil bola. Nah, kalau belum paham, suruh dia berulang-ulang sampai kita ajarin dan dia paham untuk melakukannya. Nah, untuk yang kelima, mengerti 2 perintah sederhana yang saling berhubungan. Contoh, ibu mengatakan dengan jelas arti kalimat yang mengandung perkataan 2 perintah yang saling berhubungan. Contohnya seperti ini, ambil gelas dan bawa ke bunda ya. Sayang, tolong ambil gelasnya dan bawa ke bunda. Jadi udah 2 perintah dalam 1 kalimat. Nah, lakukan juga berulang-ulang sampai si anak mengerti apa yang kita sampaikan dan melakukannya. Jadi untuk kemampuan pasif, komunikasi pasif, seperti tadi ada 5 kategori. Silakan bunda ulang-ulang lagi mendengarnya sampai bunda paham apa saja yang harus ada untuk tumbuh kembang anak yang berumur 1-2 tahun dalam komunikasi pasif. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi aktif. Ada 6 kategori ini ayah bunda. Yang pertama, mengucapkan kata yang mempunyai arti. Dorong anak untuk tidak malu-malu mengucapkan sesuatu. Ibu dapat memulai dengan menanyakan nama benda atau binatang. Nah, ini tujuannya untuk melatih dia bisa berkomunikasi aktif. Kita tanya, ini namanya apa? Itu kucing.
Nah, kalau dia belum tidak paham, kita ngasih tahu ini kucing, suruh dia mengulang lagi sehingga dia mengeluarkan kata-katanya kucing. Untuk yang kedua, ayah bunda, si anak harus bisa mengucapkan perkataan yang disertai gerakan meminta sesuatu. Rangsanglah anak mau mengucapkan perkataan untuk minta sesuatu. Ambil kue, biskuit sambil berkata minta. Ajaklah anak untuk mengulang. Minta kue. Kita yang ngajarkan dulu dan si anak nanti akan mengulang bahwa dia paham bahwa dia mengerti dia minta kue. Nah, untuk yang ketiga, mengucapkan kata-kata tunggal secara berurutan untuk menceritakan suatu kejadian. Nah, ini umur 1-2 tahun kita harus sudah melatihnya seperti itu ya ayah bunda. Ajaklah anak untuk berjalan-jalan ke kebun atau ke taman, dan ibu menemukan berbagai macam benda. Di sana menemukan berbagai macam benda. Setelah itu minta pada anak apa saja yang dia lihat. Jadi cobanya di sana situ ada kursi, itu kursi, dan anak bisa melihat dan menyebutkan apa yang dilihatnya. Yang keempat, dapat menyebutkan nama sendiri. Tanyakan pada anak siapa namanya. Ini siapa? Anak bunda siapa namanya? Nah, dia sudah bisa menjawab namanya sendiri, dan tentu saja hal ini harus kita latih dan kita beritahu namanya ya ayah bunda. Dan kelima, dapat mengatakan hak milik dengan menunjuk barangnya. Tanyakan ini punya siapa, ini boneka siapa, dan pasti anak nanti akan bilang, dia akan pegang sendiri, punya saya, punya, sebutkan namanya nanti ya. Nah, seperti itu. Lakukan juga berulang-ulang ya ayah bunda. Yang keenam, menambah perbendaharaan kata maksimal 50 kata. Latihlah anak dengan kata-kata baru. Jadi umur 1-2 tahun ayah bunda, anak sudah harus bisa memahami maksimal 50 kata baru. Jadi supaya bisa, tentu saja ini adalah memerlukan peran aktif dari ayah bunda semua. Jadi latihlah anak berulang-ulang. Untuk komunikasi aktif memang kita harus melatihnya berulang-ulang. Karena anak itu dia akan mencoba meniru, mencontohnya, dan akan melakukan reaksi atas apa yang dicontohnya itu, dan akan mengulang mengatakannya kembali. Nah, ayah bunda, itu adalah kemampuan aktif. Jadi untuk 1-2 tahun minimal anak sudah menguasai 50 kata. Perkenalkan 50 kata itu kepada anak kita ya ayah bunda. Kemudian kita masuk ke kemampuan kecerdasan. Untuk anak 1-2 tahun, kemampuan kecerdasannya juga ada 7 kategori. Yang pertama, menirukan ucapan dan perbuatan orang lain. Nah, suruh anak mengucapkan nama-nama orang di sekitarnya, suara binatang, dan lain-lain. Rangsanglah anak untuk melakukan berbagai tingkah laku. Contoh, bisa berjoget, bisa menyebutkan nama binatang, menyebutkan hewan-hewan yang disukainya. Yang kedua ayah bunda, anak harus bisa bereaksi terhadap perkataan dan perintah. Beri anak perintah sederhana seperti tidak boleh sayang, nanti jatuh. Sayang, ke sini, dekat ke bunda. Nah, akhirnya anak paham untuk yang tidak boleh dan yang disuruh. Yang ketiga, ayah bunda, anak harus bisa mampu mencari pasangan benda yang serupa atau berkaitan dengan fungsinya. Ajak anak untuk mengambil sendok, kemudian minta diletakkan di atas piring. Jadi lakukan juga berulang-ulang ya ayah bunda. Dan kemudian yang keempat, mengenal benda dengan melihat buku gambar.
dengan bantuan orang tuanya. Jadi bunda, ayah harus punya buku-buku gambar sebagai media untuk memperkenalkan alat-alat kepada buah hatinya ya. Dan lakukan juga perkenalannya berulang sampai si anak memahami dan hafal. Yang kelima, usia 1 sampai 2 tahun, kemampuan kecerdasannya, si anak harus dapat membedakan kamu dan saya. Jadi berikan contoh kamu, saya. Jadi si anak paham bahwa dia ke dirinya adalah saya dan ke orang lain kamu. Menggunakan kata-kata ganti kamu bisa dengan nama, ibu, nenek. Ini nenek, ini sayang bunda, contoh namanya. Ini Laura, ini bunda. Nah jadi dia paham, ini saya loh Laura, ini kamu bundanya gitu kan. Jadi kalau saya dan kamu, tentu dengan anak dan ibu tidak seperti itu. Bilang ini bunda, ini Laura. Nah seperti itu ya. Ini contoh kalau si anaknya namanya Laura. Nah yang kemudian keenam, si anak harus mampu untuk memperhatikan, berkonsentrasi meskipun terbatas, melihat-lihat alam, mendengarkan instruksi dan sebagainya. Jadi sering aja anak untuk berjalan-jalan, untuk melihat-lihat alam. Yang kemudian yang ketujuh, anak belajar melalui mencari tahu, mengenal segala sesuatu yang dihadapi, berusaha mencari tahu dengan memegang, mencium, memutar dan membolak-balik atau bergoyang-goyang. Nah di sini si anak harus belajar umpamanya yang mencari tahu yang tidak diketahuinya. Contoh, dia melihat buku umpamanya, dia bisa memegang, dan seandainya ada aromanya, benda dipegang itu dia bisa membawa, oh ini contohnya ini bau parfum, bau bedak, seperti itu ya. Kemudian dia bisa memutar tutup botol atau memutar gelang, dan kemudian bisa membolak-balikkan buku dan menggoyang-goyang. Intinya ini menggoyang-goyang badannya juga bisa menggoyang-goyang juga botol atau apa yang dipegangnya. Di sini ayah bunda bisa pakai alat bantu, kaleng, gambar, cermin, buku gambar, piring sendok atau piring plastik, nyanyian-nyanyian dan gambar-gambar binatang. Nah, itu ayah bunda kemampuan kecerdasan anak untuk anak 1 sampai 2 tahun. Kemudian kita masuk kategori menolong diri sendiri. Yang pertama, si anak harus dapat memakai sendok meskipun masih tumpah atau belum sempurna. Jadi dia harus bisa makan untuk dirinya sendiri dengan memakai sendok, walaupun nanti memakainya masih banyak yang tumpah, biarkan saja lah, suruh dia lakukan berulang sampai dia benar-benar mahir dalam menggunakan sendok tersebut. Yang kedua, si anak harus bisa minum dari cangkir yang dipegang dengan tangan satu. Nah kemarin kita belajar anak bisa memegang cangkir dengan tangan dua, sekarang dengan tangan satu lagi ya ayah bunda. Berikan cangkir yang plastik dan suruh dia minum dengan hanya memakai tangan satu. Berikan contoh, suruh anak ulang-ulang terus sampai benar-benar bisa dia minum tanpa tumpah. Yang ketiga, membuka sepatu, kaos kaki, celana, baju, dan kaos. Jadi dia bisa mengerjakan sendiri kemampuan-kemampuan sederhana tersebut. Jadi bunda harus melatihnya membuka sepatu, membuka kaos kaki, membuka celana, membuka baju dan kaosnya. Jadi ini harus pandai si anak membuka saja dahulu ya ayah bunda. Dan kemudian yang keempat, si anak juga harus bisa membuka tutup botol atau tutup resleting dari celananya. Nah, di sini membuka tutup seleret. Nah, ini bahasa seleret artinya ternyata artinya resleting ya, bunda. Jadi di sini katanya si anak harus bisa membuka tutup seleret atau resleting. Ambillah celana yang memakai resleting dan suruh si anak kita membukanya.
Yang keenam, ayah bunda, si anak harus dapat mengatakan kalau ingin ke belakang. Jadi kalau dia terasa mau buang air kecil atau buang air besar dalam umur 1 sampai 2 tahun, anak harus bisa mengatakan kepada orang tua. Kalau ternyata si anak masih ngompol, masih dalam pup dalam celananya, diajarkan untuk memberitahu kepada ayah bunda. Nah, itulah kemampuan menolong diri sendiri untuk anak umur 1 sampai 2 tahun. Sekarang kategori yang ketujuh, untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, kemampuan bergaulnya, bersosialisasinya harus juga kita latih ya ayah bunda. Dan sewajarnya anak 1 sampai 2 tahun pertama harus mengenali diri sendiri lewat kaca. Jadi dia berkaca di depan cermin dan dia tahu kalau itu dirinya, bukan siapa-siapa atau orang lain. Jadi itu dilakukan dengan bantuan ayah bunda, bahwa mengatakan itu dirinya sendiri. Tanya dan kemudian tunggu jawabannya. Kalau jawabannya salah, benarkan jawabannya bunda kalau itu dirinya sendiri. Lakukan juga berulang-ulang kalau seandainya masih belum seperti yang kita harapkan. Kemudian kemampuan bergaul yang kedua, dia bisa menyebutkan diri sendiri dengan nama. Nah, dia sudah mulai memanggil nama untuk dirinya sendiri. Kalau belum bisa, bunda harus melakukan, ajak untuk mengulang namanya yang telah diketahuinya. Ulangi lagi sampai dia bisa mengatakan dirinya sendiri itu dengan namanya. Contoh tadi namanya Laura ya. Jadi caranya bunda melatih, Laura mau minum, Laura mau makan, atau Laura mau susu. Nanti dia akan mengatakan, Bunda, Laura mau makan, Laura mau minum. Nah, lakukan berulang-ulang ya ayah bunda, sampai si anak benar-benar pandai untuk mengucapkannya. Untuk kategori yang ketiga, kemampuan bergaul dari anak umur 1 sampai 2 tahun, si anak bisa bermain sendiri. Jadi dia bisa bermain sendiri. Caranya, bentangkan tikar, taruhlah beberapa permainannya di atas tikar dan biarkan anak bermain sendiri. Jadi itu cara kita untuk membuat anak kita bisa bermain sendiri. Dan tetapi perlu ayah bunda ingat, selalu awasi anak walaupun dari jauh yang dikerjakannya, asal tidak akan membahayakan untuk dirinya. Dan untuk yang keempat, anak 1 sampai 2 tahun mempunyai kemampuan bergaul, harus bisa meniru tingkah laku orang lain. Nah, ya pasti yang ditirunya ya tingkah laku ayah bundanya ya, atau kakaknya. Contoh, diberikan contoh oleh ayah, memasukkan beberapa balok ke dalam kotak atau kaleng. Nah, jadi ini latihan lagi sepertinya nih bunda. Jadi bunda taruh alat atau benda atau mainannya, suruh masukkan ke kaleng, bunda masukkan dan dia disuruh mengulangi hal yang sama. Nah, untuk itu juga harus dilakukan berulang-ulang. Yang kelima, si anak harus bisa membantu membereskan dan menyimpan benda-benda setiap kali ayah melakukan atau bundanya melakukan sesuatu. Contoh, kalau ayah atau bundanya sedang membersihkan mainannya yang berserakan, si anak libatkan juga untuk melakukannya dan membereskan seperti yang ayah bunda lakukan. Jadi si anak paham kalau dia juga harus ikut dalam membersihkan mainan-mainannya yang sudah dipakai. Untuk itu, semuanya harus dilakukan berulang-ulang ya ayah bunda, sampai anak-anak kita paham untuk melakukannya. Nah, jadi sudah 7 aspek perkembangan yang kita pantau dengan cara
yang tadi saya terangkan kepada ayah bunda. Untuk itu, ayah bunda melalui video ini bisa mengulang-ulang lagi melihatnya sampai kita benar-benar paham bahwa anak kita harus kepandaiannya, tumbuh kembangnya, kecerdasannya harus seperti minimal yang tadi disebutkan atau dibacakan. Satu lagi, tidak lupa saya menyarankan kepada ayah bunda, selalu jangan bosan untuk melatih anak kita ya ayah bunda. Karena ingat, tingkat kecerdasan anak tidak sama. Kadang ada anak yang bisa sendiri, kadang anak ada yang harus dilatih terdahulu atau diaktifkan terlebih dahulu. Bukan berarti tidak ada anak yang sebenarnya bodoh, tidak ada anak yang sebenarnya tidak mampu. Cuman kadangkala kita lupa untuk melatih potensi diri anak. Dan jangan lupa juga ayah bunda, selalu beri pujian dan semangat kepada anak kita. Pujian di saat mereka berhasil dan semangat di saat mereka belum berhasil. Sampai akhirnya mereka mendapatkan pujian dan tepuk tangan dan belas kasih dari kita atas keberhasilan yang sudah dilakukannya. Pupuklah kecerdasan dan kemampuannya dari dini ayah bunda. Untuk itu dalam sesi video kita kali ini, dalam video yang antara 1 sampai 2 tahun ini, saya cukupkan demikian dahulu. Semoga ayah bunda bisa mengulang-ulang untuk mendengarkan apa saja yang diperlukan untuk anak kita, apa saja yang perlu dipantau dan bermanfaat hendaknya, sehingga ayah bunda bisa mendapatkan anak yang cerdas dan mempunyai tingkat kemampuan yang sesuai dengan umurnya. Untuk itu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi kita dalam video selanjutnya untuk anak berumur 3 sampai 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.